Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pada siang hari ini kita akan mengadakan podcast Bincang Ekonom bersama saya Muhammad Sakti Sefawiraja atau Bobby dari Universitas Bengkulu, dan ini narasumber saya. Baik, saya Anggi Fadilah Zahya dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Oke, pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait kasus Bank Aladin, yang mana pendapatan terbang kok rugi Bank Aladin makin membengkak. Pada kali ini, sebagaimana kita tahu, kasus ini adalah Bank Aladin yang mengalami pendapatan yang cukup tinggi, menjulang tinggi, angka yang sangat signifikan, tetapi justru mengalami kerugian. Baiklah, sebelum menghadapi penjelasan dari narasumber saya, tolong Mas Anggi bisa dijelaskan bagaimana sepak terjang dan sejarah dari Bank Aladin itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Bobby ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit profil singkat dengan Bank Aladin Syariah ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Bank Aladin Syariah ini merupakan salah satu perbankan syariah di Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia, atau dengan kata lain dia memperjualbelikan sahamnya. Tapi apakah kita tahu profil singkat dari Bank Aladin Syariah ini? Bank Aladin itu merupakan salah satu bank yang memiliki visi untuk menjadi bank digital terdepan dengan prinsip syariah di Indonesia. Cikal bakal dari Bank Aladin ini adalah bermula dari PT Maybank Syariah Indonesia. Namun, pada tahun 2020, usaha syariah milik salah satu bank terbesar di Malaysia ini telah berpindah tangan. Kemudian, setahun kemudian, atau lebih tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Net Syariah melakukan aksi korporasi berupa penawaran umum perdana saham atau IPO, sehingga tercatat menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Nah, begitu Bang Bobby untuk profil singkat dari Bank Aladin Syariah ini. Oke, Mas Anggi, dari data yang saya kutip bahwa di tahun 2022 Bank Aladin Syariah ini mendapatkan total pendapatan dengan angka yang sangat tinggi, dengan angka 66,11 miliar, meningkat 446,81% dari tahun sebelumnya yang hanya mendapati pendapatan sebesar 12,9 miliar. Serta dia juga mendapatkan bagi hasil yang cukup tinggi dengan persentase meningkat sebesar 932% dengan total pendapatan 46,92 miliar yang tahun sebelumnya hanya berhasil mendapatkan 4,54 miliar, namun justru mengalami kerugian. Bagaimana penjelasannya? Baik, nah, di sini kan kita melihat bagaimana pendapatan dari Bank Aladin ini semakin meningkat drastis. Tetapi kok di laporan keuangannya dia malah semakin rugi. Nah, sebelumnya kita jelaskan ya, untuk di laporan keuangan yang terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi rugi atau laba perusahaan itu tidak hanya dari sisi pendapatan saja, betul, tapi ada faktor-faktor lain. Nah, kita jelaskan nanti. Yang pertama kita lihat dari sisi pendapatan. Memang pada tahun ini, pada kuartal pertama tahun 2023 ini, pendapatan dari Bank Aladin dibanding tahun sebelumnya itu meningkat sangat drastis. Itu meningkatnya itu bukan 100% atau 200%, tapi 446,81% dari tahun sebelumnya. Kita lihat, peningkatnya sangat drastis sekali. Di tahun sebelumnya itu pendapatannya itu hanya sebesar 12,09 miliar. Ya, betul. Dan pada tahun ini pendapatan itu naik menjadi 66,11%. Itu naiknya ya sangat tajam sekali ya. Betul sekali, itu udah 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tapi terus lagi itu dengan bagi hasil milik bank itu juga melambung menjadi 932%, itu menjadi 46,92 miliar daripada tahun sebelumnya yang hanya 4,54 miliar. Kita lihat dari sisi pendapatan dulu ya. Memang pada tahun ini sisi pendapatan dari Bank Aladin itu meningkatnya sangat tajam dibanding tahun sebelumnya. Tapi kan sudah saya jelaskan, di dalam suatu laporan laba rugi itu tidak hanya sisi pendapatan yang saja dihitung. Iya, ada faktor-faktor lainnya. Kita lihat. Nah, di sini kita
hak atau kewajiban pihak ketiga atas bagi hasil dana di perbankan itu namanya syirikah temporer, itu juga naik menjadi 19,18 miliar pada kuartal ini dibanding pada kuartal sebelumnya itu yang hanya sebesar 7,54 miliar. Nah, terus lagi ini ada sisi pendapatan pada usaha lainnya. Pada tahun ini itu Bang Aladin mencatatkan penurunan pada pendapatan usaha lainnya itu yang hanya sebesar 5,89 miliar di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya itu 6,06 miliar. Nah, kita lihat dari pendapatan utama naik, tapi ada beberapa pendapatan lainnya itu justru menurun. Nah, kita lihat juga terus lagi yang paling utama itu pada sektor beban. Kita lihat pada beban operasional di tahun ini yaitu malah membengkaknya itu malah menjadi 98,52 miliar pada Maret 2023 dari periode sebelumnya itu yang hanya 54,55 miliar. Nah, Hampir 2 kali lipat. Iya, kita dari bebannya itu malah meningkat 2 kali lipat. Terus kita lihat bebannya itu 98 miliar dan pada tahun sebelumnya 54,55 miliar. Bebannya itu naiknya 2 kali lipat juga, seimbang pendapatannya naik tinggi tapi bebannya juga tinggi sekali. Nah, kita pasti udah lihat dari pendapatan naik tapi bebannya naik sangat tinggi juga. Itu tidak berpengaruh pendapatan tinggi tapi beban juga sangat tinggi, itu tidak terlalu berpengaruh pendapatan tadi. Oke, maaf saya potong sedikit Mas Anggi. Dari yang sudah disampaikan, pendapatan yang melambung tinggi, namun justru beban yang juga melambung tinggi disertai dengan pendapatan di sektor lain yang justru malah menurun dan tidak bisa menunjang pendapatan utama. Apakah ini ada dampak dengan perubahan ekuitas perusahaan? Oh iya, jelas. Kalau ada kerugian itu pasti berdampak pada akun-akun lainnya. Oke. Kita lihat dari ekuitas Bang. Sebelumnya kita pendapatan juga naik ya. Terus bebannya malah naik. Kemudian kita lihat dari perbandingan itu. Kita lihat rugi operasional tahun ini itu malah naik. Naiknya itu menjadi 46,16 miliar dibanding tahun sebelumnya yang itu hanya sebesar 43,89 miliar. Kita lihat dari ruginya itu naik ya. Pasti itu berdampak pada ekuitas ini pada Bang Aladin itu juga menyusut sebesar 1,49% pada 3 bulan pertama tahun ini, yaitu menjadi 3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,14 miliar. Maaf saya potong Mas Anggi. Iya. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan dari pihak narasumber saya terkait dengan tindakan lanjut yang akan dilakukan oleh PT Aladin. Kita akan bincang ulang itu di bahas ekonom selanjutnya. Untuk bincang siang kali ini kami cukup akhiri sampai di sini. Saya Muhammad Sakti Sefawiraja dari Universitas Bengkulu pamit undur diri dan teman saya Anggi Fadilah saya dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bang. Terima kasih Mas Anggi.